Ya, dibandingkan dengan faktor politis dalam negeri, dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok lebih dirasakan oleh pasar saham dan keuangan Indonesia. Meski demikian, pemerintah tetap harus cepat menempuh terobosan tepat sasaran karena perang dagang bisa mengancam pertumbuhan ekonomi. Pekan ini pasar saham Indonesia dihujani beragam sentimen penggerak. Sempat melemah satu hari pasca pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2019, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona hijau 6.032 pada Kamis sore. Sementara nilai tukar rupiah terjerembab di 14.513 per dolar Amerika Serikat. Catatan kurs tengah Bank Indonesia ini adalah yang terburuk sejak 27 Desember 2018. Pemerintah menilai terkoreksinya pasar bukan karena kondisi dalam negeri beberapa hari terakhir. Investor masih percaya dengan perekonomian Indonesia. Aksi massa serta kericuhan sebagai proses pemilu sudah diantisipasi pasar. Keyakinan ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta Kamis kemarin. Menkyu menjelaskan pasar Indonesia tak luput dari dampak tekanan asing, termasuk perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Sehingga kalau kita lihat semua indikator di dalam negeri kita sebenarnya semuanya lebih positif. Sedangkan kalau yang terjadi dengan kerusuhan di dalam negeri, memang seluruh investor, pelaku ekonomi, investor sebetulnya sudah memahami bahwa pengumuman KPU dan pemenang itu melalui berbagai macam indikator mereka sudah mengantisipasi. Jadi tidak ada apa yang disebut elemen of surprise mengenai hal itu. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengamini hal yang sama. Pengaruh faktor eksternal lebih kuat dibandingkan dengan sentimen domestik. Untuk menghadapinya, pemerintah harus cepat menempuh terobosan tepat sasaran. Karena kalau menunggu sampai nanti Oktober itu kan baru pelan. Saya pikir kita kehilangan momentum, khawatirnya sehingga pertumbuhan juga tidak optimal untuk tahun 2019 ini. Padahal target pemerintah itu kan ingin mendorong pertumbuhan sampai 5,4%. Nah kalau melihat realisasi kuartal 1 agak sulit ya ke arah sana. Tahun ini saja saya hanya memperkirakan 5%. Tapi kalau ada terobosan yang saya bilang tadi, saya pikir bisa ke arah itu kalau kita percepat structural reform ke depan. David menambahkan ekspor tak bisa menjadi andalan utama melihat ketidakpastian perang dagang akan berlarut. Kuncinya adalah terobosan yang menarik investasi langsung asing ke dalam negeri. My Sister Tarigan, Yasir Alam, Kompas TV, Jakarta.